Allah memberikan banyak kenikmatan kepada Nabi Sulaiman, namun ia tetap seorang yang taat kepadanya. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman sedang memantau para jin bekerja. Ia terus-menerus memantau para jin bekerja. Para jin itu tidak berani menoleh ke arah Nabi Sulaiman. Di saat Nabi Sulaiman sibuk mengawasi para jin bekerja, tiba-tiba malaikat maut mencabut nyawa Nabi Sulaiman. Jasadnya masih berdiri dan disangga oleh tongkatnya. Para jin mengira Raja Sulaiman masih mengawasi mereka. Mereka tidak menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Kemudian Allah memerintahkan rayap untuk memakan tongkatnya. Sebagian dari tongkat Nabi Sulaiman dimakan oleh rayap selama beberapa hari. Pada saat bagian yang dimakannya semakin banyak, tongkat itu pun menjadi rusak dan patah. Jasad Nabi Sulaiman pun tersungkur dan terhempas ke bumi. Melihat kejadian itu, para jin menghentikan pekerjaannya. Secepat mungkin mereka berlari. Mereka merasa tersiksa dan hina karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal-hal yang gaib. Peristiwa meninggalnya Nabi Sulaiman diterangkan dalam Al-Quran surat Saba ayat 14. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Peristiwa kematian Nabi Sulaiman penuh dengan keajaiban. Hal ini menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Cerita meninggalnya Nabi Sulaiman dalam bentuk tak jauh berbeda tercantum dalam berita yang disebutkan dari Abu Malik, dari Abu Sholeh. Dikatakan, Nabi Sulaiman pernah menyendiri di Baitul Maqdis yang dibangun pada tahun keempat kekuasaannya. Beliau menyendiri selama 1 atau 2 tahun, 1 atau 2 bulan, atau kurang lebih selama itu. Beliau membawa masuk makanan dan minumannya. Pada hari pertama, ia tidak bangun pagi melainkan di dalam Baitul Maqdis telah tumbuh sebuah pohon. Lalu beliau mendatangi pohon tersebut dan bertanya, "Siapa namamu?" "Aku bernama Harubah," jawab pohon itu. "Untuk apa engkau tumbuh?" tanya Nabi Sulaiman. "Aku tumbuh untuk merusak masjid ini," papar pohon tersebut. Nabi Sulaiman pun berkata, "Allah tidak akan merusaknya selama aku masih hidup. Kamu yang pada wajahmu terdapat kebinasaanku dan kerusakan Baitul Maqdis." Kemudian Nabi Sulaiman mencabut pohon tersebut dan menanamnya di dinding miliknya. Selanjutnya Nabi Sulaiman masuk ke dalam mihrab dan berdiri sholat seraya bersandar pada tongkatnya dan meninggal dunia tanpa diketahui oleh jin. Saat itulah jin yang sedang bekerja untuk Nabi Sulaiman karena takut Nabi Sulaiman akan keluar dan memberi hukuman pada mereka. Mereka berkumpul di sekeliling mihrab, sedangkan di depan dan belakang Nabi Sulaiman terdapat dinding. Setan yang ingin mencabut pohon Al-Harubah berkata, "Bukankah akan menjadi kuat jika aku masuk dan keluar dari sisi itu?" Maka setan itu pun masuk dari sisi tersebut hingga keluar dari sisi yang lain. Setan yang berjalan di mihrab itu tidak melihat maupun mendengar suara Nabi Sulaiman alaihissalam yang berada di dalam mihrab, dan setan tersebut malah terbakar. Hingga setan itu kembali berada di Baitul Maqdis dan tidak terbakar lagi. Ia lalu melihat Nabi Sulaiman telah jatuh dalam keadaan wafat. Setan tersebut lalu keluar dan memberitahukan pada orang-orang bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Mereka pun membuka pintu dan mengeluarkan Nabi Sulaiman, lalu menemukan tongkat yang telah dimakan oleh tanah, dan mereka tidak mengetahui sejak kapan Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Mereka lalu menaruh tanah di atas tongkat tersebut, sehingga tanah itu memakannya siang dan malam hari.
Akhirnya mereka memperkirakan bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia sejak 1 tahun yang lalu. Nabi Sulaiman meninggal berdiri dan bersandar pada tongkatnya. Matanya dalam keadaan terbuka dan fisiknya tidak berubah bentuk. Bahkan tidak ada bau yang muncul dari jenazahnya. Ternyata peristiwa wafatnya beliau merupakan jawaban dari doa Nabi Sulaiman sendiri. Ia pernah memohon kepada Allah agar kematiannya dapat dijadikan pembelajaran bagi manusia untuk menunjukkan bahwa para jin dan setan sekalipun tidak dapat mengetahui hal gaib termasuk soal waktu kematian. Kisah Nabi Sulaiman dapat dibaca di dalam Al-Quran, Surah An-Naml ayat 15 hingga ayat 44.